Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah beberapa hari rupanya masih cukup ramai di media sosial percakapan soal kemarahan Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan bahkan menantang Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim yang videonya viral beberapa hari yang lalu. Nah, beberapa teman bertanya kepada saya baik di grup WhatsApp maupun lewat pesan pribadi, kenapa Gubernur Arinal bisa marah seperti itu. Dan kita tahu ada beberapa kesempatan, bukan baru pertama Gubernur Arinal marah kepada wartawan atau marah saat diwawancara wartawan. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik selevel Gubernur Arinal ketika mendapat pertanyaan dari wartawan, termasuk ketika pertanyaan tersebut pertanyaan yang mungkin tidak menyenangkan buat dia. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada baiknya untuk merefresh ingatan kita. Mari bersama-sama kita lihat video yang viral beberapa hari yang lalu. Nadiem menyampaikan Pak setelah itu. Tanya dengan Nadiem, jangan tanya dengan saya. Ya, sikap dari Gubernur seperti apa? Ya, persoalannya baru 2 hari yang lalu kita 14 kabupaten selesai zona merah. Nenek moyang dia dari mana bahwa di kabupaten tidak boleh sekolah? Sampaikan salam saya kepada Nadiem. Kalau kamu berani, saya tantang dia. Itu aja. Udah nggak usah banyak lagi. Nah, itu tadi videonya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana seharusnya seorang pejabat publik yang sangat tinggi levelnya seperti gubernur menyikapi pertanyaan dari wartawan, termasuk pertanyaan yang mungkin tidak menyenangkan dia, seperti yang terjadi kepada Gubernur Lampung Arinal kemarin. Kita tahu sama-sama bahwa peristiwa ini kan bermula dari rapat kerja antara Menteri Nadiem Makarim dengan Komisi 10 DPR RI hari Senin 23 Agustus 2021. Dalam kesempatan itu, Nadiem menyampaikan kepada anggota Dewan bahwa ada sejumlah daerah di Indonesia yang masih melarang, ya, pemerintah daerahnya masih melarang pembelajaran tatap muka. Ada 12 daerah yang disebutkan oleh Nadiem, 7 di antara 12 daerah tersebut ada di Provinsi Lampung. Nah, kemudian apa yang disampaikan Nadiem itu diberitakan oleh banyak media. Nah, esoknya sejumlah wartawan di Lampung menanyakan statement Menteri Nadiem itu kepada Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dalam video yang viral kemarin tidak cukup jelas sebenarnya apa yang ditanyakan oleh para wartawan di Lampung kepada Gubernur Arinal, sehingga kemudian dia meresponnya dengan nada tinggi, ya, sampai dia marah. Tidak begitu jelas pertanyaannya. Jadi video itu sudah dimulai dengan pertanyaan yang saling tumpang tindih, hanya sebentar, tidak jelas, dan langsung masuk kepada respon atau jawaban dari Gubernur Arinal, ya. Nah, saya menduga itu, ya, berdasarkan pengalaman dan analisa saya terhadap video itu, mungkin ada salah teman-teman wartawan dalam bertanya, ya, tidak sesuai dengan konteksnya. Yang konteksnya bahwa Menteri Nadiem itu menyampaikan bahwa ada beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Lampung, yang masih melarang pembelajaran tatap muka. Ya, itu faktanya yang disampaikan Nadiem di rapat dengan DPR. Ya. Dan saya kira soal bahwa beberapa daerah termasuk di Lampung masih melarang pembelajaran tatap muka, itu tentu ada alasan-alasan tersendiri yang bisa diperdebatkan lah, bisa didiskusikan, ya. Nah, tapi mungkin teman-teman media bertanyanya tidak persis sama dengan apa yang disampaikan Nadiem gitu. Ya, ini baru dugaan, ya. Karena bagaimana persisnya saya tidak tahu. Kita publik juga tidak tahu kalau hanya melihat potongan video yang viral itu. Lalu ada pertanyaan wartawan itu, Arinal merespon dengan reaksioner. Dia bilang, tanya sama Nadiem, ya, dia menjelaskan bahwa
masalahnya di Lampung baru 2 hari yang lalu 12 kabupaten atau beberapa daerah keluar dari zona merah dan seterusnya ya. Lalu keluarlah omongan nenek moyang Nadiem, saya tantang Nadiem ya, sampaikan salam saya ke dia dan seterusnya ya. Nah, saya juga menduga melihat video itu saja ada kemungkinan Gubernur Arinal pun tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Saya menduga dia tidak tahu apa yang sebenarnya disampaikan oleh Nadiem. Statement Nadiem itu seperti apa. Dia hanya merespon secara reaksioner pertanyaan dari wartawan kepada dia. Kenapa saya punya dugaan seperti itu? Ya. Karena menurut saya, kalau Pak Gubernur Arinal Junaidi tahu dengan persis apa yang sebenarnya disampaikan oleh Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, mestinya tidak ada alasan bagi dia untuk marah, apalagi menantang, apalagi bawa-bawa nenek moyangnya Nadiem, karena tidak ada masalah yang memang cukup alasan buat seorang gubernur seperti Arinal marah terhadap Nadiem kalau hanya merespon pernyataan Nadiem bahwa ada beberapa daerah di Indonesia termasuk di Lampung 7 yang masih melarang pembelajaran tatap muka. Di mana letak di mana hal yang bisa memancing kemarahan kalau hanya itu. Kalau Gubernur Arinal tahu persis apa yang disampaikan Nadiem, mestinya responnya tidak akan seperti itu ya. Dia akan bilang bahwa dia akan, misalnya beberapa alternatif jawabannya, dia akan mengatakan bahwa ya pemerintah daerah di Lampung yang masih melarang pembelajaran tatap muka tentu punya alasan ya kenapa masih melarang. Dia akan menjelaskan gitu duduk perkaranya ya. Atau mungkin jawaban-jawaban lain yang apapun jawaban itu tidak akan disampaikan dengan emosional ya. Nah, tapi yang kita tahu sama-sama, yang kita lihat di video, dia emosional. Nah, kenapa dia emosional? Ya tadi dugaan saya, karena dia tidak tahu persis apa yang disampaikan Nadiem, lalu muncul pertanyaan dari wartawan, dia menduga bahwa Nadiem ini menyerang atau menyampaikan statement yang itu menyampaikan hal buruk tentang pemerintah daerah di Lampung. Maka dia marah. Nah, jadi saya menduga, pertama, ada yang salah. Ini dugaan, sekali lagi dugaan, bisa benar bisa salah ya. Mungkin nanti perlu ada klarifikasi lebih lanjut ya. Tapi saya menduga pertama ada yang salah dari beberapa teman-teman wartawan yang menyampaikan pertanyaan kepada Arinal ya. Yang kedua, Arinal tidak tahu persis persoalan yang terjadi, tidak tahu persis apa yang disampaikan oleh Menteri Nadiem, kemudian merespon secara emosional pertanyaan wartawan yang disampaikan kepada dia. Nah, itu dugaan saya menyikapi video viral yang beredar ya. Tapi tentu saja teman-teman yang ada di lokasi yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita sampai hari ini tidak pernah mendapatkan, paling tidak belum mendapatkan versi lengkap apa yang sebenarnya terjadi. Nah, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa kawan-kawan tadi, mestinya bagaimana respon Gubernur Arinal ya. Nah, kalau menurut saya mestinya Gubernur Arinal ya, kalau dia mendapat pertanyaan seperti itu, apalagi dia belum tahu persis apa yang sebenarnya terjadi ya, dia tidak mendengar langsung statement Nadiem Makarim, mestinya dia tidak memberikan respon yang terlalu banyak, apalagi diwarnai oleh emosi ya. Sikap yang bijak dari seorang pejabat publik, apalagi sekali bergubernur seperti Pak Arinal Junaidi, ketika mendapat pertanyaan seperti itu, dia cukup menyatakan bahwa saya belum tahu bahwa ada pernyataan menteri seperti itu. Saya belum lihat sendiri pernyataannya. Saya akan cek dulu, saya akan cari tahu dulu apa yang disampaikan menteri. Nanti saya akan memberikan pernyataan. Selesai, aman, ya, tidak akan jadi polemik dan tidak perlu disampaikan dengan marah-marah karena tidak tahu gitu. Belum tentu yang disampaikan wartawan itu benar gitu, ya. Belum tentu yang disampaikan, ditanyakan wartawan itu persis seperti aslinya gitu. Ya, bisa jadi ada distorsi di situ. Nah, jawaban yang paling bijak, yang paling aman, ya, bilang saja saya belum tahu, ya.
nanti saya akan cari tahu, saya akan pelajari, baru nanti saya akan menjawab. Apakah dosa, apakah memalukan bagi seorang gubernur ketika dia belum tahu ada pernyataan dari seorang menteri tentang daerahnya gitu. Saya kira tidak memalukan, bukan sebuah aib jika seorang gubernur belum mengetahui, ya. Apalagi pernyataan itu baru saja disampaikan di tempat lain, tidak secara langsung. Nah, dia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta, ya. Jadi disampaikan di tempat berbeda, audiensnya adalah Komisi 10, bukan disampaikan secara langsung kepada Gubernur Arinal, juga tidak disampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah di Lampung. Dan itu baru berlangsung 1 hari sebelumnya. Nah, wajar saja kalau kemudian seorang gubernur tidak serta-merta langsung mengetahui peristiwa tersebut. Itu lumrah saja, tidak memalukan menurut saya. Tapi akan jauh lebih baik ketika kemudian dia mencari tahu, ya, lewat staf-stafnya, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jika itu yang dilakukan, maka tidak akan ada video viral Gubernur Lampung Arinal yang marah-marah. Terakhir, ya, apapun yang terjadi, apakah pertanyaan wartawan itu benar atau salah, cara bertanya benar atau salah, apakah gubernur mengetahui atau tidak apa yang sebenarnya terjadi, saya rasa memang tidak layak sebenarnya bagi seorang gubernur untuk marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang menurut kepantasan umum, ya, menurut nilai-nilai umum yang kita sepakati. Hal itu tidak begitu patut, menyebut nenek moyang dan sebagainya, ya. Apalagi menyatakan menantang untuk sesuatu yang belum jelas, ya. Ya, apalagi Nadiem juga tidak menyerang, tidak pernah ada pernyataan langsung menyerang Gubernur Arinal secara pribadi. Ya, saya kira alangkah lebih baik, ya, seorang gubernur seperti Pak Arinal tidak merespon dengan emosi, ya. Tidak merespon dengan emosi. Sampaikan saja, jawab saja pertanyaan itu dengan baik, ya, jawab dengan santun, sehingga kita bisa melihat sosok gubernur yang memang punya wisdom, punya kebijaksanaan, punya perilaku, punya etika, standar moral, standar bicara yang baik, dan itu menjadi kebanggaan buat kita semua, terutama masyarakat Lampung. Ya, karena sekali lagi kemarahan Pak Gubernur Arinal kepada wartawan, atau kemarahan yang disampaikan kepada wartawan yang kemudian diterekam, ya, dan kemudian tersebar ke publik yang luas, ini bukan baru pertama kali terjadi, sudah terjadi berkali-kali, ya. Sudah banyak, dan Pak Arinal ini jarang muncul, ya, relatif jarang muncul. Tapi begitu muncul, seringkali munculnya sedang marah, ya. Dia pernah bahkan menyatakan dirinya preman sambil marah-marah kepada wartawan, ya. Ada beberapa kejadian yang bisa kita beberkan gitu, dan publik tahu gitu secara luas. Nah, jadi momentum ini saya kira menjadi hikmah, menjadi pelajaran buat kita semua. Marilah pejabat publik siapapun itu bisa lebih bijaksana, bisa menahan emosi, menahan diri, bisa lebih bersabar ketika merespon pertanyaan wartawan. Kalaupun dia tidak suka, kalaupun dia harus marah, kalaupun terpaksa harus marah, maka tentu kita bisa memilih cara marah yang tidak brutal, tidak kasar, tidak bicara hal-hal yang kotor, ya, tidak mencaci maki dan seterusnya, sehingga substansi dari kemarahan itu tetap bisa ditangkap, namun tidak sampai menghina atau merendahkan derajat, harkat, dan martabat orang lain. Saya kira itu jawaban saya, teman-teman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.